Selamat datang di Adu Serem, tempat cerita-cerita nyata bercampur dengan misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Pernahkah kamu jatuh cinta tanpa alasan yang jelas? Hati tiba-tiba berdebar, pikiran dipenuhi satu nama, dan semua logika hilang begitu saja. Tapi, bagaimana jika cinta itu bukan datang dari hatimu sendiri? Bagaimana jika cinta itu ditanamkan, dipaksa masuk ke dalam jiwamu melalui ilmu hitam? Malam ini, kita akan menyelami salah satu fenomena paling menyeramkan di Nusantara, pelet penjerat cinta. Sebuah praktik gaib yang dipercaya bisa mengikat hati seseorang, mengubah cinta menjadi obsesi, dan membuat korban rela meninggalkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Siapkan dirimu, karena cerita ini bukan sekadar mitos. Di balik senyum manis dan kata-kata romantis, ada dunia gelap yang tabu dibicarakan. Sejak berabad-abad lalu, manusia selalu mencari cara menaklukkan hati. Di Banyuwangi, lahir ilmu jaran goyang. Katanya, hanya dengan sehelai rambut dan segenggam tanah, seorang dukun bisa membuat seseorang rindu sampai gila. Ada pula Semar Mesem, ilmu yang diyakini berasal dari tokoh Semar. Siapapun yang tersenyum sambil membawa rajah ini dipercaya bisa membuat orang lain jatuh hati tak terkendali. Dari tanah Sunda muncul jangjawokan, mantra yang dilantunkan sambil membakar kemenyan, hingga korban tiba-tiba menjadi patuh seperti boneka. Di Madura dikenal pelet lintrik, menggunakan kartu domino sebagai medianya. Ritual ini sangat berbahaya. Bila salah langkah, pelaku bisa kehilangan akal. Bahkan di Bali, ada ritual pengasihan dengan sesajen bunga dan air suci. Nusantara memang kaya tradisi. Tapi apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah sejak lama manusia memang tak pernah puas dengan cinta yang alami? Dari sisi ilmu pengetahuan, banyak psikolog berkata, pelet tidak lebih dari sugesti. Ada istilah autosugesti. Ketika seseorang diyakinkan bahwa ia terkena sesuatu, maka pikirannya menciptakan gejala nyata. Bayangkan, seseorang diberitahu, kamu sudah dipelet. Sejak itu, wajah si pelaku selalu muncul di kepala korban. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, hati gelisah tanpa sebab. Penelitian modern menunjukkan saat orang jatuh cinta, otak melepaskan dopamin dan serotonin berlebihan. Rasanya candu, menimbulkan obsesi, bahkan mirip kecanduan narkoba. Jika kondisi ini dipicu oleh sugesti atau trauma, hasilnya sama persis dengan yang masyarakat sebut kena pelet. Jadi, mungkinkah pelet hanyalah permainan otak? Namun bagi dunia spiritual, jawabannya jelas. Pelet adalah sihir nyata. Dalam Islam, pelet disebut sihir mahabbah. Hukumnya haram karena merusak kehendak bebas manusia. Hadis menyebut sihir termasuk dosa besar yang membinasakan. Para ustadz menjelaskan, pelet melibatkan jin. Jin dipaksa masuk ke tubuh korban, menimbulkan rasa cinta dan ketertarikan yang tidak wajar. Banyak korban mengaku sering bermimpi bercumbu dengan si pelaku. Tubuh terasa berat mendengar bisikan aneh di telinga. Dalam tradisi Jawa, ada pepatah, ngundang pelet, ngundang bala. Artinya, siapapun yang bermain dengan ilmu ini, cepat atau lambat akan menuai bencana.
banyak dukun tua bercerita. Muridnya jadi gila, wajah rusak, bahkan mati mengenaskan karena Pelet berbalik arah. Pelet bukan hanya soal cinta, ia menghancurkan keluarga, merusak tatanan sosial, bahkan memicu tindak kriminal. Rumah tangga pecah, anak-anak menjadi terlantar. Harta habis, dijual demi obsesi yang tak masuk akal. Dari sisi psikologi, korban mengalami obsessive love disorder. Rasa cinta tidak wajar, sulit dilepaskan, penuh penderitaan. Jadi, mau dilihat dari sisi gaib atau sains, hasilnya sama. Korban Pelet benar-benar menderita. Lalu, siapa yang benar? Ilmu pengetahuan atau kepercayaan spiritual? Ilmuwan berkata, Pelet hanyalah ilusi pikiran. Tokoh agama berkata, Pelet adalah sihir nyata. Mungkin keduanya benar. Pelet adalah ilusi pikiran yang diperkuat sugesti gaib. Hasilnya, korban tidak bisa membedakan mana cinta sejati, mana cinta palsu. Jadi, setelah mendengar semua ini, masihkah kamu percaya cinta bisa dipaksa? Ingatlah, cinta sejati lahir dari hati. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa diikat dengan mantra. Pertanyaannya, jika suatu hari kamu merasa tergila-gila pada seseorang tanpa alasan, apakah itu cinta sejati? Ataukah kamu sedang menjadi korban Pelet? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus menyingkap misteri kelam Nusantara. Karena dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.